Di tengah keramaian ibu kota Jakarta, ada satu wanita muda yang tampak sempurna di luar, namun menyimpan kesedihan yang mendalam dalam hatinya. Rina adalah seorang desainer grafis yang sukses, memiliki teman-teman yang baik, pekerjaan yang layak, dan kehidupan sosial yang aktif. Namun entah mengapa, hidupnya selalu terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang. Mungkin karena ia merasa tidak pernah benar-benar dicintai. Lalu pada suatu titik, ia jatuh ke dalam hubungan yang salah, hubungan yang tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga banyak orang. Namun apakah Rina menyadari dampak dari semua tindakannya? Penyesalan yang selalu datang terlambat. Dan itu adalah pelajaran yang harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Rina hidup di Jakarta sejak kecil. Kehidupannya tampak normal. Ia dibesarkan oleh orang tua yang penuh kasih sayang. Namun ketika ia beranjak dewasa, ia merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh hubungan biasa. Ayahnya meninggal ketika ia baru saja lulus kuliah, meninggalkan Rina dan ibunya dalam kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu, Rina merasa selalu mencari perhatian, terutama dari pria yang ia temui. Namun setiap hubungan yang ia jalani selalu berakhir dengan kekecewaan. Cinta selalu tampak sulit dijangkau, bahkan ketika ia tahu dirinya layak untuk dicintai. Suatu hari Rina bertemu dengan Budi, seorang pengusaha sukses yang datang untuk sebuah pertemuan bisnis dengan kliennya di perusahaan. Budi memiliki segala yang diinginkan banyak orang, kekayaan, status, dan keluarga yang tampak bahagia. Namun bagi Rina, ada sesuatu yang menarik dalam diri Budi yang tak bisa ia jelaskan. Budi dengan senyumnya yang ramah dan cara bicara yang tenang membuat Rina merasa dihargai. Di matanya, Rina merasa seolah dirinya dilihat bukan sekedar menjadi wanita biasa. Budi sudah menikah dengan Sari, seorang wanita yang terlihat cantik dan cerdas, serta memiliki seorang anak perempuan bernama Nina. Keluarga Budi tampak sempurna, namun Rina merasakan ada sesuatu yang kurang dari Budi. Mungkin perasaan kosong yang ia bawa sepanjang waktu. Ia sering berbicara tentang tekanan yang ia rasakan dalam menjalankan bisnis, serta tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Pada awalnya, Rina mencoba untuk tidak terlalu terlibat, namun ia merasa simpati kepada Budi. Keduanya mulai berbincang tenang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi mereka. Suatu hari Rina menyadari bahwa ia mulai menantikan pertemuan-pertemuan dengan Budi. Meskipun ia tahu Budi sudah berkeluarga, ia tidak bisa menghindari perasaan yang berkembang di dalam hatinya. Mereka mulai lebih sering bertukar pesan, bertemu di luar jam kerja, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Budi yang awalnya hanya datang untuk urusan bisnis, kini lebih sering menghubungi Rina untuk sekedar berbicara. Tidak ada yang tahu, tetapi mereka mulai jatuh cinta, meskipun rasa itu salah. Budi merasa ada kenyamanan dalam berbicara dengan Rina. Ia merasa menjadi dirinya sendiri, jauh dari tekanan hidup yang ia rasakan. Rina yang merasa selalu kosong, merasa akhirnya menemukan seseorang yang mengerti dirinya. Semua dimulai dengan percakapan-percakapan ringan, tetapi lama-kelamaan perasaan mereka semakin mendalam. Pada saat yang sama, Rina semakin merasa terjebak dalam kebohongan. Semakin sering mereka bertemu, semakin sulit bagi Rina untuk melepaskan perasaan ini. Setiap kali bersama Budi, ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Budi dengan segala perhatian yang ia berikan membuat Rina merasa dibutuhkan. Ia mulai menggantungkan kebahagiaannya pada hubungan mereka yang terlarang. Namun meskipun begitu, ada konflik batin yang semakin mendalam dalam dirinya. Ia tahu apa yang ia lakukan salah.
tetapi perasaan cintanya terlalu kuat untuk dibendung. Budi juga merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak berada di sini, tetapi perasaan yang muncul dalam dirinya membuatnya sulit untuk menjauh dari Rina. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang ia pilih, sebagai suami yang tidak sepenuhnya bahagia, dan sebagai ayah yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Untuk memperhatikan anak-anaknya, Rina memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara istrinya Sari selalu menuntut lebih. Meskipun begitu, Budi tetap merasa bersalah karena mengkhianati keluarganya. Namun perasaan itu terlalu kuat untuk ditolak. Akhirnya kebohongan yang mereka jalani semakin sulit disembunyikan. Mereka bertemu lebih sering dan semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama. Rina mulai merasa tidak bisa hidup tanpa Budi. Budi merasakan hal yang sama. Setiap kali mereka bersama, dunia di sekitar mereka tampak tidak penting. Namun setiap kali mereka berpisah, rasa bersalah kembali menghantui mereka. Namun apa yang mereka abaikan adalah kenyataan bahwa hubungan ini tidak bertahan lama. Mereka berdua sedang membangun sesuatu di atas kebohongan. Dan meskipun perasaan mereka kuat, itu tidak cukup untuk mengatasi konsekuensi yang akan datang. Hari itu datang dengan sangat cepat. Ketika Budi terlambat pulang dari kantor, Sari mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sudah merasakan perubahan dalam diri suaminya selama beberapa minggu terakhir. Dan akhirnya ia mulai mencari tahu. Ia menemukan pesan-pesan antara Budi dan Rina yang membuktikan semua kecurigaannya. Hati Sari hancur dan ia memutuskan untuk menghadapi Budi. Pada malam itu ketika Budi pulang, Sari sudah menunggunya dengan air mata yang tak terbendung. Ia menuntut penjelasan. Budi yang merasa sangat bersalah akhirnya mengakui semuanya. Ia mengakui hubungan terlarangnya dengan Rina dan mengungkapkan betapa ia merasa terperangkap dalam hidupnya. Sari merasa dikhianati dan tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa hancur dan meskipun ia masih mencintai Budi, ia tidak bisa menerima pengkhianatan itu. Budi yang merasa sangat bersalah akhirnya diberi pilihan oleh Sari, keluarga atau Rina. Budi setelah berpikir panjang memilih untuk kembali kepada keluarganya. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan dengan Rina telah merusak kebahagiaan yang ia miliki. Meskipun tampaknya semuanya baik-baik saja di luar sana, keputusan itu membuat Rina merasa hancur. Tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Hari-hari setelah perpisahan itu sangat sulit bagi Rina. Ia merasa kehilangan, namun ada juga perasaan lega karena akhirnya kebohongan itu terungkap. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa penyesalan mulai menguasai dirinya. Ia merasa hancur karena telah merusak keluarga yang bahagia. Ia merasa seperti wanita yang tak tahu diri, yang dengan egoisnya merusak kehidupan orang lain. Rina kembali ke rutinitas. Ia bekerja lebih keras, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan yang menggerogoti dirinya. Namun ia merasa kosong. Tanpa Budi ia merasa kehilangan arah. Ia mencoba untuk menjalin hubungan dengan pria lain, tetapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Budi. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan dan kesepian yang mendalam. Budi juga mencoba memperbaiki hubungan dengan Sari dan anak-anak mereka. Meskipun ia sudah membuat keputusan untuk kembali ke keluarganya, ia tahu bahwa ia telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Penyesalan menghantui dirinya setiap malam. Namun ia tahu bahwa ia harus memperbaiki segalanya, meskipun itu akan membutuhkan waktu yang lama. Waktu berlalu dan kehidupan Rina perlahan mulai membaik. Ia belajar untuk menerima kenyataan
bahwa cinta yang datang dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Ia fokus pada pekerjaannya, membangun kembali kepercayaan dirinya, dan menjalani hubungan yang lebih sehat. Namun bayang-bayang budi tetap ada dalam hatinya. Setiap kali ia melihat keluarga yang bahagia, ia merasa betapa pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan. Pesan moral dari cerita ini, cinta yang datang dengan cara yang salah akan meninggalkan luka yang mendalam. Setiap pilihan yang kita buat akan berdampak pada hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Menghargai kesetiaan, kejujuran adalah hal yang sangat penting. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat, karena itu akan menghancurkan hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.